welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share tentang flu Singapura, dimana hari ini aku benar-benar lagi ngerasain yang namanya flu Singapura itu. Aku nggak nyangka banget bakal dapat penyakit itu, dimana penyakit flu Singapura ini biasanya menyerang kepada anak-anak kecil di bawah usia 10 tahun, tapi ternyata aku didiagnosis kena flu Singapura. Ya, sekilas mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan. Jadi ini ada di telapak tangan aku sama di telapak kaki aku. Untuk gejala awalnya hari Jumat tanggal 17 Mei aku itu kena flu. Sabtu pagi tanggal 18 Mei itu aku menggigil luar biasa. Aku pikir itu adalah efek dari pileknya ini ya. Aku menggigil, setelah itu badanku panas, aku cuma dikasih paracetamol aja. Beneran aku juga ada stok paracetamol untuk jaga-jaga. Kemudian di jam 3 sore itu aku sudah mulai mereda, sudah nggak panas. Setengah 7 aku mulai menggigil lagi, setengah 7 malam. Aku menggigil luar biasa, menggigilnya lebih hebat daripada tadi pagi. Dan habis itu aku panas lagi badannya sampai malam, panasnya luar biasa. Udah aku kompres, udah aku kasih paracetamol. Jadi satu hari itu aku minum paracetamol sebanyak 4 kali dalam satu hari, itu pagi, siang, sore, malamnya, karena masih panas banget. Paginya itu aku udah mulai ngerasa enak ya, panasnya sudah turun, kemudian udah ngerasa lebih fit lah ya. Aku makan tuh tenggorokannya sakit banget ya. Aku pikir ini adalah efek dari pileknya itu ya. Mungkin aku mau batuk, mungkin dari panas juga jadi sakit tenggorokan kayak gitu. Oke, aku nggak curiga apapun. Buang air besarnya terlalu sering sebanyak 4 kali pagi itu. Kata mama sih katanya emang itu efek samping dari panas kayak gitu ya. Kalau habis panas biasanya kalau nggak muntah ya mencret kayak gitu. Panas sudah mulai reda, tapi kepala masih pusing, keliengan, tenggorokan sakit ya. Itu dari minggunya. Oke, udah nggak ada panas sama sekali. Tapi di hari Seninnya mulai muncul bintik-bintik merah, muncul saat aku bangun tidur, dan rasanya gatel, terus kesemutan, kebas, kayak nggak ada rasanya, kaku aja gitu, kebas, di kayak gini-giniin tuh sakit banget. Untuk megang barang, untuk menggenggam, untuk apa segala macam tuh sakit. Akhirnya sorenya aku ke dokter, karena memang ada dokternya itu sore, di jam sore. Setelah aku sebutkan keluhan-keluhanku, kemudian dokter memeriksa tangan, mulut, memeriksa tensi, meriksa kakiku, dan ternyata aku terkena flu Singapura. Padahal aku belum jalan-jalan ke Singapura loh ya. Udah kena flu-nya aja. Oke, jadi flu Singapura ini dia itu cuman sebutan aja sih. Penyakit flu Singapura ini menular. Dokter itu sempat tanya, kira-kira di tempat kerja ada yang kayak gini nggak, atau di rumah? Nah, aku bilang kalau di rumah aku cuman berdua sama suami. Kalau di tempat kerja aku nggak begitu merhatiin. Saat itu aku nggak begitu ingat. Setelah udah dari dokter, aku ingat. Ternyata memang aku ketularan dari teman kerja aku. Jadi untuk flu Singapura ini dia itu menular lewat sentuhan langsung, seperti berjabat tangan, kontak langsung dengan si penderita itu bisa menular. Dan juga menularnya juga dari batuk, kemudian bersinnya si penderita itu, udaranya itu kemana-mana ya. Dan virusnya itu bisa menular ke yang imun atau daya tahan tubuhnya lagi lemah. Dan memang saat itu mungkin karena aku kecapean juga, kemudian ketemu orang tersebut, tertularlah aku karena daya tahan tubuh atau imunku sedang lemah saat itu ya. Kuncinya dari flu Singapura ini adalah dia menyerang kepada yang daya tahan tubuhnya sedang lemah.
Kalau dokter sih menyarankan untuk membeli vitamin imbus untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi kunci dari flu Singapura ini pokoknya harus jaga daya tahan tubuh supaya cepat sembuh kayak gitu, supaya virusnya cepat-cepat pergi. Untuk yang dirasakan ini harap maklum selama 7 hari ya, virusnya ini selama 7 hari, dan ini sangat menular melalui kontak langsung maupun tidak langsung, dari air liur, dari bersin, ataupun dari ingus juga bisa tertular. Untuk dokter ngasih aku beberapa obat yang memang nggak ada secara signifikan untuk mengobati flu Singapura, tapi untuk obatnya itu ya seperti obat gatal dan obat anti nyeri aja yang dokter kasih. Untuk obat gatalnya itu pakainya cetirizine. Kemudian untuk obat anti nyerinya, karena ini emang sakit banget, ibuprofen obat anti nyerinya. Hari ini di hari Rabunya tanggal 22 Mei untuk tenggorokan sudah mulai membaik, sudah nggak sesakit hari Minggu. Kemudian untuk gatalnya karena mungkin memang baru, ya aku harus banyak bersabar aja sih. Karena kata dokter juga butuh proses ya kak ya, tidak bisa langsung, semuanya butuh proses, bukan sulap, bukan sihir ya, jadi semua memerlukan waktu untuk kesembuhan. Dan flu Singapura ini selama 7 hari harus bersabar dengan rasa gatal dan rasa sakit yang dirasakan. Teman-teman semua, supaya selalu menjaga kesehatan. Kemudian kalau muncul gejala-gejala tersebut seperti demam, menggigil, setelah demamnya turun kemudian muncul bintik-bintik merah, langsung saja dibawa ke dokter. Semuanya harus ditangani secara tepat oleh ahlinya ya, jadi jangan sampai terlambat ya. Pokoknya semua butuh proses ya untuk kesembuhannya. Oke guys, thanks for watching, sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye bye.